Mim, kan aku scroll TikTok ya iki. Terus ki delok pakanan ki lagi viral. Terus aku pengen langsung nyoba ya. Delokan ki ono boba, terus ono kroffel, terus ono sing mukbang sampean. Berarti jebule ki gen saiki kaya ngene ya kehidupannya. Tapi gue ngerti gak sih, Mai, di balik tren-tren viral iki, nilai gizi ki sering terabaikan. Jadi, saiki pertanyaannya, apakah sing viral kuwi pasti sehat? Atau justru malah berbahaya? Tahukah kamu, remaja di Indonesia juga mengalami berbagai masalah gizi yang serius. Menurut Survei Kesehatan Indonesia atau SKI per tahun 2023, remaja di Indonesia tidak hanya mengalami kekurangan gizi, akan tetapi juga mengalami kelebihan zat gizi dan juga kekurangan gizi mikro atau yang biasa kita kenal dengan triple burden of malnutrition. 1. Stunting masih mengintai. Meski biasanya stunting berfokus pada anak balita, tetapi remaja juga terdampak loh. Menurut data SKI tahun 2023, sekitar 14,1% anak Indonesia mengalami stunting. Stunting bukan hanya sekedar tubuh pendek, tetapi perkembangan pada otak dan kemampuan belajar. Menurut SKI tahun 2023, prevalensi anemia pada remaja mencapai angka 15,5%. Pola makan Gen Z atau remaja pada saat ini yang kurang konsumsi sayur hijau dan juga protein hewani, serta kebiasaan mereka yang sangat menyukai konsumsi teh atau kopi, juga turut memperparah kondisi anemia berikut. 3. Konsumsi buah dan sayur yang rendah. Menurut data SKI tahun 2023, sekitar 67% remaja di Indonesia hanya mengonsumsi 1-2 porsi buah dan sayur dalam sehari. Hal tersebut masih di bawah rekomendasi WHO, yaitu 5 porsi dalam satu hari. Bahkan 14-17% remaja di Indonesia tidak mengkonsumsi sayur dan buah sama sekali dalam seminggu. Meski populer, tren makanan atau camilan yang saat ini beredar tinggi akan garam, gula, dan juga lemak yang seringkali menggantikan porsi makanan bergizi. Akibatnya, Gen Z atau remaja akan merasa sudah kenyang walaupun protein, vitamin, dan mineral mereka masih belum terpenuhi sesuai dengan AKG mereka yang seharusnya. Kenapa sih masalah tersebut bisa terjadi? Nah, ada beberapa faktor yang saling mempengaruhi. Faktor yang pertama yaitu gaya hidup serba cepat di zaman sekarang membuat kita lebih memilih makanan-makanan instan. Faktor penyebab yang kedua adalah bagaimana media sosial lebih mendorong untuk mengkonsumsi makanan yang sedang viral atau sedang tren daripada mengkonsumsi makanan yang bergizi dan juga tinggi nutrisi bagi kesehatan tubuh kita. Nah, kemudian yang ketiga yaitu ada yang namanya fenomena monoasiyeti. Nah, apa sih itu fenomena monoasiyeti? Fenomena monoasiyeti itu merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi, di mana yang membuat kalangan anak muda sekarang itu bingung dalam memilih makanan sehat karena terlalu banyak opsi yang ada. Faktor penyebab yang terakhir adalah kurangnya edukasi di lingkup rumah maupun sekolahan yang menyebabkan anak-anak zaman sekarang dan juga generasi muda zaman sekarang lebih memilih makanan yang sedang viral untuk dikonsumsi daripada mengkonsumsi makanan yang sehat dan juga bergizi bagi kesehatan tubuh kita. Teman-teman, ternyata gizi kurang dapat menimbulkan dampak yang nyata bagi kita di kehidupan sehari-hari. Tidak hanya di sosial media saja loh, seperti contohnya adalah anemia dan stunting. Selain itu, kekurangan gizi juga dapat membuat seseorang menjadi 5L, dan singkatan 5L ini merupakan lemah, letih, lesu, lunglai, dan loyo. Dan 5L ini dapat menyebabkan seseorang menjadi kurang fokus, menurunkan produktivitas, dan juga membuat seseorang tidak seaktif biasanya. Selain itu, kekurangan gizi juga dapat menimbulkan stigma negatif terkait bentuk tubuh. Nah, benar banget teman-teman yang disampaikan oleh Hana. Gizi kurang menimbulkan banyak sekali masalah kesehatan. Gizi kurang dapat meningkatkan risiko PTM atau penyakit tidak menular yang sangat tinggi. Seperti contohnya adalah diabetes dan hipertensi. Artinya kondisi gizi kita hari ini dapat menentukan kondisi kesehatan kita dan juga kualitas hidup di masa yang akan datang.
Tapi Vin, Gen Z sekarang tuh nggak cukup dibilangin kayak gitu doang, harus dikasih solusi. Nah, bener tuh Rin. Solusinya bukan melawan tren, tapi mengarahkan tren menjadi lebih sehat. Betul, bisa juga nih edukasi tapi pakai sosial media biar relate sama Gen Z sekarang. Isi piringku juga bisa menjadi solusi, menjadi panduan untuk makan bergizi. Atau kita bisa bikin kampanye pakai hashtag Gizi itu Gaya biar remaja-remaja sekarang kita guide biar lebih keren tanpa mengorbankan kesehatan mereka. Tips gampangnya, pilih makanan yang viral tapi bergizi. Bisa-bisa kayak croffle pakai topping buah atau boba pakai susu rendah gula. Nah, gimana nih penjelasan dari teman-teman tadi? Udah dipahami bukan? Jadi, Gen Z itu merupakan masa depan bangsa. Keseimbangan antara gaya dan gizi bukan pilihan, tetapi kebutuhan yang wajib untuk dipenuhi. Yuk jadikan perubahan, pilih makanan dengan bijak, sebarkan info yang luas, dan saling dukung untuk hidup lebih sehat. Viral nggak harus berisiko. Gen Z bisa tetap hidup lebih sehat.